Hai Sobat IT, selamat datang kembali di podcast Spark and Sing Igniting Conversation. Kembali lagi bersama saya Yasmin sebagai host pada episode kali ini. Dan kali ini kita kedatangan Kang Hendy nih di episode kita kali ini. Nah, untuk teman-teman yang belum pada kenal Kang Hendy siapa sih ini sebenarnya gitu ya? Boleh Kang Hendy dikenalin dulu ke teman-teman semua yang di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sobat semuanya, sobat IT semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendy Santika. Biasanya kalau di komunitas IT kebanyakan dipanggil Kang karena saya dari Bandung, orang Sunda asli USA gitu kan. Saya sebagai organizer dari GVM Indonesia, kemudian DevOps Indonesia dan banyak grup yang lainnya lah IT gitu. Banyak komunitas di IT ya. Orang komunitas fokusnya di IT gitu kebetulan. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas tentang AI nih. Kang Hendy, karena kan dia lagi populer banget nih happening banget lah ya gitu ya. Iya, di kalangan semua kalangan sih sebenarnya, iya. Tapi terutama di kalangan IT. IT juga ya. Betul. Apalagi. Seperti yang kita tahu nih kan AI tools itu udah banyak ya sekarang. Contohnya yang umum tuh kayak ChatGPT, Gemini, terus juga kalau untuk IT-nya juga ada Copilot gitu. Menurut Kang Hendy tuh kayak gimana? Nah, ini berbicara tentang AI. Nah, karena saya orang Sunda biasanya panggilnya AI. Kan lagi happening juga kan AI gitu kan. AI aja AI gak gitu. Jadi memang dunia AI ini, dunia AI gitu, AI ini sangat bagus, sangat merajalela lah sekarang ini. Mungkin 3 tahun ini sangat ramai banget lah. Sekarang pokoknya yang pertama lah kan yang happening banget adalah yang ChatGPT ya. Dari OpenAI, wah semuanya ketika mungkin 1 minggu dia buka itu sampai jutaan lah orang yang udah registrasi, sampai buat server mereka jebol karena wah nggak menyangka ternyata wah banyak banget. Karena orang sudah apa ini mau seperti apa ya udah daftar dulu kayak seperti kita lah lagi pacaran, mulai aja dulu gitu ya, kasarnya jalan aja dulu. belum tahu AI itu apa sih gitu ya, makhluk seperti apa dan gimana seperti apa dan nanti akan mau jadi apa nggak tahu, mending ya udah jalanin aja dulu. Nah ketika udah pertama kali sebulan 2 bulan mereka kan biasanya ke prom-promnya ini gimana bisa ini bisa itu kan ya ngapalah, namanya juga seperti anak kecil kita kan training kita coba juga coba nih tanya ini tanya itu, wah kayaknya nih mulai membantu enak nih. Mungkin kita anggap aja kasih random question gitu kan, nanya ini siapa ini gimana udah mulai banyak gitu kan. Udah 2 tahun 3 tahun ini wah sudah mulai lagi diteruskan lagi dengan AI GitHub Copilot gitu ya. Copilot juga ini, tapi ini lebih spesifik terhadap engineer, para engineer untuk IT lah, DevOps gitu ya, developer sama Ops semuanya itu pakainya GitHub Copilot gitu. Dulu agak susah ya karena memang sebelum ChatGPT kan yang mulai ramai itu yaitu GitHub Copilot. Copilot itu sangat membantu, tapi ya itulah orang Indonesia kan maksudnya maunya yang gratisan gitu ya. Belum semua fitur kebuka kali ya kalau misalnya memang gratis. Susah makanya kalau mau pakai GitHub Copilot kita harus bayar. Kan orang Indonesia kalau mau bayar buat IT kayak gitu kan buat subscribe apaan kenapa harus bayar, jadi nggak mau. Jadi kebanyakan orang nggak pakai lah, kasarnya nggak pakai lah, walaupun kita butuh tapi nggak pakai. Nah ketika datang ChatGPT itu seperti angin segar. Iya, angin segar.
kan kita ini harus ini bayar. Copilot waktu itu bayar. Ternyata datanglah Yang ChatGPT gratis. yang free. Iya. Wow, I like Iya. it, gitu kan? Wah enak. Jadilah semua orang berbondong-bondong pakai Iya, pakai ChatGPT. Itulah yang diantaranya yang menyebabkan ChatGPT banyak sekali diadopsi, Iya, diadopsi sekali gitu. Coba-coba sana sini. Kita coba spesifik. Ini udah terlalu random kan. Udah kita coba pakai yang IT gitu ya. Gimana how to fix this issue, how to fix this error. Mulai Can you create udah mulai spesifik iya. nih, udah mulai spesifik ke rutinitas orang IT nih. Nah, udah ternyata udah mulai membantu ya. Iya, Jadilah ternyata kecanduan. bisa gitu Ternyata ya. bisa. Karena ya mungkin data trainingnya sangat bagus gitu ya ChatGPT, sehingga ya hasilnya ya oke gitu sih sebenarnya. Tapi nah dari ChatGPT tersebut, nah kehebohan ChatGPT, happening viral semuanya ChatGPT, ya namanya juga dunia bisnis kan, namanya Iya, AI juga. pasti. Nah Diuangkan gitu iya, kan. kubu sebelah udah mulai kepanasan, kebakaran jenggot gitu kesannya itu. Wah gila nih si ChatGPT udah sampai gini. Iya, nggak mau Itu kan kalah. nggak mau kalah si Copilot itu, kita Copilot nggak mau kalah. Maka akhirnya tahun kemarin kan Copilot digratiskan. Oh gitu. Jadi free, kita bisa akses Copilot nggak harus bayar gitu. Tapi nanti Ada biasa versinya juga ya. ada versinya, ada yang free-nya, versi free-nya. Nanti di limit, batasnya berapa, nanti berapa form per jam ataupun per bulan berapa. Iya. Baru udah lebih dari itu baru Harus disuruh bayar. nggak Oke. apa-apa lah, worth it lah nampaknya juga seperti itu. Tapi kebanyakan dengan yang free juga sudah mumpuni gitu udah ya. mumpuni, udah cukup gitu ya, udah cukup kebanyakan nanti kalau memang ada orang yang kesehariannya ya developer misalnya kesehariannya sangat dependable gitu ya, kasarnya ketergantungan sama banget gitu ya. Kalau nggak ada kamu aku Nggak apaan bisa. gitu ya, kasarnya kalau Aku nggak nggak ada bisa hidup AI tanpamu. itu nggak bisa gitu. Aduh nggak ada siapa yang mau benerin, siapa yang mau fix ini bener itu. Ya udah mereka bayar Iya, gitu sih oke. sebenarnya. Tapi dengan free juga sebenarnya udah cukup. Saya diantaranya saya bayar kebanyakan juga karena orang IT lah kasarnya bayar apapun semua bayar lah gitunya, IDE gitu ya bayar, nggak pakai gratis. Apapun layanan banyak gitu ya. Nah dengan ini nggak bayar ChatGPT, nggak bayar Copilot, tapi masih bisa survive, dalam arti Iya. udah cukup. Iya, udah cukup. Gitu. Mau apa lagi? Anda pernah bayar gitu ya? Coba mau penasaran nih, bayar aja nih. Bedanya ada apa ChatGPT gitu ya? bedanya siapa gitu, kemudian Copilot bedanya apa? Cuma Sama aja. itu aja, sama promnya berapa gitu kan? Itu aja sebenarnya. Emang ada model-modelnya sih, kita mau pilih model ini. Sama aja gitu ya. Iya. Jadinya ya udah cukup aja yang free aja. Balik lagi asalnya mau bayar, tapi karena kayaknya mau bayar juga, ini udah bayar tapi fiturnya kayak gini aja, balik lagi akhirnya. Oke. Kalau aneh Iya, kebetulannya, iya, mungkin kayak gitu ya. teman-teman sobat IT yang lain gitu ya, mungkin kayaknya saya nggak Kang, saya nggak cukup gitu Iya. kalau yang pakai free ya. Itu kan berbeda-beda kebetulan, tergantung ya kan kebutuhannya. Kalau aneh biasanya kerjanya ya karena semuanya udah dikerjakan oleh sendiri kan, biasa senior gitu kan. Ini mah gini doang gitu. Paling AI hanya untuk poles-poles Iya, untuk biasanya membantu gitu ya. kan. Tapi kalau yang mungkin biasanya maaf mungkin ya yang junior atau mungkin yang middle juga kan malas gitu kan. Udah itu cukup gini. Bagaimana cara benerin unit test, bagaimana integration test, kan semuanya di sana tuh. Nah, dan juga di IT jangan ambil mentah-mentah juga Langsung, gitu ya, ya, masa langsung kopas gitu ya kopas kan. copycat gitu kan semuanya. Tetap aja kita harus ada datanya lah gitu, maksudnya kita punya basic seperti apa gitu baru bisa menggunakan semuanya. Jangan 100%, tetap aja kita harus punya basic untuk memvalidasi bahwa apa yang diberikan oleh si AI tersebut, dalam hal ini adalah ChatGPT ataupun Copilot, adalah valid. Itu aja. Iya, Gitu sih berarti masih sebenarnya. ada peran dari kita nih untuk Betul. membetulkan itu semua ya, biar dia tuh valid gitu. Valid. code-nya. Orang ada yang banyak yang nanya, Kang gimana Kang dengan adanya ChatGPT ini, berarti keberadaan IT atau developer itu jadi tergantikan. Tergantikan. Kalau kayak justru kata Beyonce, developer itu irreplaceable. Asik, Irreplaceable gitu kan. Tadinya developer tuh irreplaceable, tidak tergantikan, sekarang jadi AI jadi tergantikan. Gimana itu Kang? Nah,
ini debatable sih memang ya, debatable. Kalau kita mau bandingkan, misalkan ya anggap aja sekarang kan AI itu udah mulai banyak variannya. Oke, yang pertama lah kasarnya kita yang paling pertama kita tahu ya si ChatGPT dari OpenAI. Kemudian GitHub, Copilot. Kemudian ada lagi yang Claude gitu kan, Claude gitu. Walaupun ya kita mungkin belum sampai sejauh mana kita pakainya. Banyak penantang baru ChatGPT, banyak penantang baru newcomer. Kemarin apa? DeepSeek. Itu yang lagi rame itu DeepSeek gitu kan. DeepSeek yang logonya paus gitu kan, paus lagi meringkir gitu tuh, intinya yang meringkir gitu, wow, bagus itu bagus. Malahan kalau kita bandingkan itu, ya ini ada banyak perbandingannya lah, gampangnya itu apa yang pernah dibuat oleh ChatGPT itu dia trainingnya selama 10 tahun itu dikalahkan oleh si model DeepSeek ini yang hanya memerlukan waktu 1 atau 2 tahun. Oh gitu. Itu data trainingnya itu wah gila kan. Makanya si Sam Altman tuh CEO-nya ChatGPT marah-marah gitu. Wah, gitu kan. Ada yang bisa ngalahin dia gitu ngalahin kan. Dia terus kan rame itu di dunia IT itu dia ngalamin ramenya itu gimana? Kamu mencuri itu kayak apa ya? Dora Explorer. Hayo kamu, DeepSeek kamu mencuri. Hai kamu yang mencuri, jangan mencuri. Seperti itu. Jadinya rame lah itu teh, rame gitu kan. Wah, kamu itu buat kayak gini itu mencuri dari datanya dari ChatGPT gitu kan, rame itulah rame karena ya itu biaya juga sama. Dia DeepSeek itu biaya yang dikeluarkan oleh DeepSeek itu 10% dari yang dikeluarkan oleh ChatGPT. Oh, makanya tapi bisa seperti itu. Makanya maksudnya dia jadi curiga ya, kenapa dia bisa dengan itu. Harga yang murah tapi bisa lebih dari ChatGPT gitu. Very powerful gitu. Makanya semuanya terheran-heran, istilahnya terpelanga gitu. Kok bisa gitu ya, bisa gitu. Nah itu dia, karena ya banyak hal gitu ya, ternyata bisa sampai seperti itu dunia per-AI-an lah, per-AI-an gitu dengan adanya DeepSeek. Ya Sam Altman dari ChatGPT ya karena aduh gimana jadi aduh banyak penantang baru. Ya udahlah kalau gitu mah dunianya seperti ini. Ya namanya juga dunia AI mah, dunia IT, kalau kita nggak bisa survive ya. Ya dia gitu. Harus ngelakuin improvement juga itu dari Cina. Jadi kan semua itu kan ramainya wah semua teknologi kan dari barat gitu ya, dari US gitu ya, dari Amerika semuanya. ChatGPT, Sam Altman yang sudah sekarang diakuisisi kan, udah diakuisisi oleh Microsoft, Kemudian Copilot juga kan sebelumnya udah pertama kali yang diakuisisi oleh Microsoft gitu kan. Microsoft, GitHub, Copilot. Jadi kan itu sebenarnya udah ya dikakal lah gitu ya kasarnya. Karena satu perannya sama Microsoft punya pertama dia GitHub-nya punya Copilot. Kemudian sekarang akuisisi jadi ChatGPT. Udah ChatGPT ya udah semuanya milik Amerika. Walaupun dua-duanya kan sama, mau ChatGPT mau Copilot tetap aja gue yang punya kasarnya. Microsoft Amerika. Ternyata tiba-tiba datang si DeepSeek ini dari China gitu, dari China ini yang harganya lebih murah. Investasi pembuatan AI-nya itu DeepSeek 10% lebih murah. Wah, gila biayanya, makanya semuanya terpelanga juga. Kebakaran jenggot juga lebih banyak lah gitu loh. Seperti itulah dunia per-AI-an sekarang ini. Iya. Terus kalau yang tadi untuk skillnya juga tuh sebenarnya yang harus dimiliki sama developernya itu apa aja sih Kang? Untuk misalkan nge-prompt-nya di AI-nya iya, gitu. Sebenarnya kan AI itu tergantung dari prompt-nya ya. Iya kan, tergantung dari prompt kita prompt kan. Gitu. Prompt-nya apa? Kalau kita nanyanya cuma ya sederhana, maka ya jawabannya segitu doang. Jadi salahnya itu ya segitu doang. Nah, biasanya tetap aja kita sebagai developer, sebagai engineer ya harus punya basic juga gimana memvalidasinya. Mungkin ya sekarang baru keluar secara 2 tahun 3 tahun lah gitu ya, mungkinnya udah sampai sini nih perkembangannya. Kita nggak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya who knows lah gitu ya. Mungkin sekarang 5 tahun lah mungkin belum bisa menggantikan para developer ya, kerjaan developer engineer. Tapi you can imagine 10 years after that, next 10 year bisa seperti apa? Karena semua itu datanya kan di training dari kita.
kita kebanyakan developer itu nyimpen datanya, nyimpen kodenya di GitHub. Di GitHub. GitHub semuanya kebanyakan walaupun ada GitLab, ada yang Gitbucket semuanya. Kebanyakan dia di GitHub. Nah, dia kasarnya itu dia punya banyak data untuk ngetrend, untuk belajar menganalisanya. Gitu ya. Kode-kodenya kan dari kita. Iya, kita sebagai juga. developer gitu kan. Oh ini yang salah, ini yang benar. Jadi analisa jadilah ya balik lagi ke kita. Iya. Sebenarnya Microsoft dengan Copilot-nya harusnya lebih bagus ya gitu dalam arti karena data-data kita istilahnya itu kode-kode kita ada di GitHub semuanya, udah ada di GitLab dah, udah di GitHub semuanya, ngapain lagi gitunya. Makanya dia bisa mengasihkan data yang akurat, tapi tetap balik lagi kita harus punya basic karena tidak bisa semuanya udah segini keluar hasilnya terus copy langsung paste. Copy. Iya, nggak mungkin. Nggak bisa juga. Ada yang kebetulan juga betul. Ada kebanyakan tetap aja harus kita tweak. Iya. Nggak bisa langsung kopas, nggak bisa. Kita harus paham, ini ternyata ini salah. Ini harusnya gini. Ini versi, kalau ini versi yang lama masih dipakai, sekarang udah deprecated. Kenapa? Karena kalau di ChatGPT kan dia waktu itu hanya bisa datanya itu 2003 ke bawah. 2003 ke bawah. 2024 ke sini dia belum makanya harus bayar. Itu datanya itu. Kalau yang mau bayar bisa. tuh, yang bayar bisa datanya lebih up to date lah kasarnya itu. Gitu. Makanya nggak valid, ya itu dia. Tetap aja kalau yang free-freean ya seperti itu. Tetap aja kita harus bisa membandingkan dan memvalidasi apa yang dihasilkan oleh AI gitu kan. ChatGPT dengan dari OpenAI-nya, kemudian GitHub Copilot-nya, kemudian ada DeepSeek. Nah, kemarin setelah DeepSeek ngeluarin lagi yang lain dari China. Dari Alibaba dia ngeluarin yang baru. Apa tuh namanya? Qwen. Kalau ditulisnya QWN. Tapi katanya kalau Q itu dibacanya di sana Cuen. Jadi C gitu. Jadi jadinya Cuen. Mau kue dong, mau cue. Cuen gitu katanya Alibaba itu katanya udah bandingkan ChatGPT, kemudian Copilot, kemudian DeepSeek, kemudian Cuen itu itu bagus-bagus semua. Tapi aneh lebih milih sebenarnya Cuen. Lebih milih Cuen malah? Cuen malah gitu ya. Gitu. Kenapa tuh Cuen? Karena mungkin si DeepSeek itu kan ya biayanya dia 10% lebih murah. Jadi kasarnya itu kan dia si DeepSeek itu hanya menggunakan GPU ya, Nvidia gitu ya. Nvidia itu kan dari GeForce itu kan dari Nvidia itu di Amerika. Yang dikasih ke Cina itu adalah kasarnya itu barang KW2 lah kasarnya itu. KW-annya gitu. KW-annya lah kasarnya, KW lah. Itunya VGA GPU-nya itu kasihnya. Tapi dia dengan barang-barang KW si DeepSeek bisa menghasilkan data yang seperti ini, yang seperti ini. Apalagi kalau yang ori gitu. Kalau yang dikasih yang bagus, yang gitu kan, karena kan itu kan ya biasalah perang politik lah antara Amerika dan China gitu ya. Amerika dan China nggak boleh gitu ya. Udah kasarnya itu si Presiden Trump jangan kasih yang bagus-bagus ke China gitu kan. Jadi kasihnya yang barang-barang yang biasa-biasa aja gitulah, yang menyebabkan kita bisa membandingkan. Wah ini dengan seperti ini juga bisa bagus, apalagi kalau dikasih yang barang-barang bagus CPU-nya bisa bakalan lebih gila lagi gitu kan, bisa lebih gila lagi nih DeepSeek gitu. Itulah per-AI-an sekarang banyak banget ya penantang ya. Anggap aja di Amerika sudah ada 2 lah, ChatGPT dengan GitHub Copilot, kemudian di Cina sekarang lawannya ada DeepSeek dan kemudian Cuen gitu. Dan semuanya pokoknya tidak ada lagi yang mereka minta kecuali cuan. Enggak. Udah ada cuan, kita pasti ingin cuan. Enggak, gitu. Nah nih Kang Hendy, kembali lagi ke tadi ya, saat staff IT-nya itu menulis kodenya gitu ya secara otomatis, mungkin debuggingnya dan juga refactoringnya itu ada nggak sih pro dan kontra menggunakan AI ini? Kalau pro dan kontra ya dimanapun ada ya, gitu ya. Kita ketika kita sebagai seorang IT biasanya yang paling gampang lah biasanya langsung kasih fungsi aja. Tolong bahasa Indonesianya misalkan tolong buatkan fungsi untuk membandingkan 2 jam misalkan gitu dalam bahasa apa? Misalkan tolong buat fungsi dalam bahasa pemrograman Java, misalkan PHP atau JavaScript yang tugasnya
membandingkan dua tanggal, 2 jam jam atau 2 tanggal oke. gitu kan, mana yang tanggal yang lebih tua, mana yang tanggal lebih dulu, kayak gitu. Oke, keluarlah dia hasilnya. Nah, kalau yang maksudnya itu kan maksudnya ke simple lah gitu ya, Iya. yang simple gitu aja, simple function gitu. Itu keluar, nanti kan kita coba tuh, biasanya coba, oh udah segitu, terus coba dulu si engineer-nya dicoba di Iya. kodenya masukin lah kasarnya, masukin ke kode dia, oke lah udah. Kalau dia nggak puas dengan apa Iya. yang diberikan oleh si AI tersebut, misalkan dalam hal ini ChatGPT, yang nyari lagi, tolong tambahin ini, validasi ini terus tambah, Oke. nanti dikasih full kodenya, Full kode yang full udah kode, di custom udah. tadi ya. Ternyata oke cukup udah. Kalau yang simpel kayak gitu. Iya. Nah, kalau ada error, nah ini mulai nih si ChatGPT si AI-nya disuruh kerja keras. Iya. Ya kalau suruh itu oke lah, tapi ketika ada error justru kita lebih butuh itu Ketika ada ketika ada error, error justru iya, sebenarnya gimana nih error, kalau misalkan nggak ada ChatGPT juga, kalau misalkan buat fungsi ini kan kita masih bisa kasarnya itu ya googling aja gitu ya, dengan Iya. googling udah bisa lah, kasar banyak yang buat, tapi kalau error nah itu agak Harus dicari kan soalnya. apa gimana ya cara solve-nya. Nah, kadang bisa membantu, kadang enggak, ya tergantung setelah beberapa kali kita tweak lah kasarnya itu. Misalkan saya punya unit test kayak gini nih, kayak unit test berarti kan existing kodenya udah ada, tapi kita muncul error. Biasanya nih kalau teman-teman kalau lihat Iya. itu errornya apa, errornya ini misalkan 2 baris 3 baris, kopas lalu masukin I have this error Iya. in integration test bla 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 gitu kan, errornya di kopas, please fix it. Nah, biasanya gitu. Ada please Langsung dulu. minta tolong ya. Minta tolong gitu. Mohon gitu. Katanya harus pakai please katanya. Oke. Biar hormat. Biar Ya hormat. Nanti dibenerin, oh ini mah sopan anaknya, kasarnya developernya sopan, good attitude biasanya gitu. Karena dia punya perasaan juga kan. Iya, gitu kan. walaupun robot ya Walaupun sebenarnya. robot. Ya udah dibenerin. Nah, itu kan harus beberapa kali kita ngasih errornya kan ada yang ya kalau bagus ya, lagi bagus ya udah sekali ngasih pertanyaan nih benerin nih. Langsung iya, benar. ada. Iya. Tapi kebanyakan nggak seperti itu, tidak semudah itu Ferguson. Oke. Gitu. Kadang-kadang kebanyakan ya nggak seperti itu. Ada lagi still got the error. Menurut kata kita mah masih error nih, nggak Iya, bener ente ya. nggak bener. Gimana sih lo? Nah, Kok bisa nggak nemuin gitu ya? Please give us our more information. Iya. Minta lagi informasinya apa? Ini nih masih gini. Terus berapa kali itu beberapa kali baru biasanya ya oke, gitu ya. Jadi error sih sebenarnya dari yang apa ya, tantangannya itu ya ketika error gimana bisa solve our issue, our error. Nah itu dia kebanyakan harus beberapa kali, kita tetap harus punya basic, nggak bisa Iya, kita tetap mikir juga mikir gitu juga kan. tetap aja ya, mungkin karena ya anggap aja still baby gitu ya, dengan ya baru setahun 2 tahun AI seperti ini. Tapi can you imagine ya, next 5 year, Iya. next 10 year, next 20 year bisa jadi apa? Mungkin programmer cuma nyuruh doang, bener. Tolong buatkan program untuk mencari jodoh yang solehah misalkan ya. Aplikasinya keluar. iya pakai web itu bisa, mungkin who knows. Iya, nggak ada Nah tahu itu juga juga kan atau soalnya. mungkin nanti juga, hey ChatGPT, kalau mau deketin cewek gimana? Gimana caranya? Nah, kira-kira gimana aplikasinya? Nah, bisa juga, why not? Bisa, gitu. iya. Gitu. Iya, soalnya kan masih perlu banyak improvement Improvement juga kan kan. sekarang kayak use case-nya masih seperti itulah gitu ya, benar membuat fungsi, kemudian bug fix gitu ya, problem solving. Mungkin nanti ya terus berkembang use case-nya gitu. Iya. Kalau untuk use case kayak CI/CD pipeline itu gimana tuh? Nah, kalau di use case CI/CD pipeline ini karena common ya, dalam arti ya itu biasa gitu, lebih biasa. Jadi si AI-nya itu udah terlatih ya dengan bagus lah kasarnya. Iya. Misalkan kita ambil yang paling populer CI/CD-nya, misalkan kalau balik lagi ke Microsoft, karena yang pertama kali ya si GitHub gitu ya. Maksudnya SCM yang paling pertama ya GitHub gitu, yang paling populer. Misalkan kita pakai GitHub Action, biasanya kalau di Microsoft di GitHub namanya GitHub Action. Oke. Mbak, ini kalau pakai bahasa Indonesianya biasanya tolong buatkan pipeline CI/CD pipeline dengan GitHub Action, Oke. ya. Kemudian jobsnya adalah
biasanya tes, build, deploy, segitu aja dulu. Iya. Keluarlah dia semuanya, karena itu semuanya kan udah common, jadi jawabannya itu biasanya udah bagus. Udah bagus. Iya. Ya, karena mereka punya sendiri lah. GitHub Iya, Action, betul. Copilot kan udah Copilot sama GitHub Action ya itu adik kakak gitu ya, sama lah sister company gitu dalam satu ekosistem. Jadi lebih bagus. Paling kalau kita mau nambah lagi misalkan, ini udah dicoba, udah bisa tes di GitHub Action-nya, udah tes, build, kemudian deploy. Oh, saya mau deploy-nya ke misalkan ke cloud provider yang mana? Let's say AWS. Oke. Atau mungkin yang satu company lagi ke Microsoft Azure. Oh tuh udah lengkap bisa lagi. ya, berarti Iya, kayak udah gitu lengkap. ya. Oke. Udah lengkap ke Azure, ke AWS, ke GCP ataupun misalkan yang cloud provider yang kere-hore gitu ya, pakai ke DigitalOcean. Bisa. Udah kebanyakan itu udah solve dengan segitu doang. Dengan satu atau dua kali tweet minta lagi solve, biasanya seperti itu. Iya, Lebih mudah lagi. Kita tahu, tapi kan kalau kita buat sendiri lama itu dia. Itu kenapa ada AI itu karena manusia itu malas pengennya gitu. Pengennya yang cepet. Terus kalau nyari orang kan suka membantah, kalau robot mah enggak. Iya. Tolong buatkan CI/CD pipeline ke GitHub Action, deploy-nya spesifik, selalu sebutkan AWS, DigitalOcean, GCP, itu langsung semuanya. Udah segitu doang. Keluar biasanya, paling ada error. Oh, ini masih ada error, kasih lagi. Ini error, please fix this. Dan dia ngasih rekomendasi, ini pakai ini. Kenapa error? Ini deploy-nya ini. Misalkan pakai SSH-nya salah ini. Udah dibenerin. Gitu. Oke, berarti benar-benar memudahkan banget. Memudahkan. Kemudian biasanya sekarang ke yang GitLab, misalkan GitLab. Buatkan tadi kan CI/CD pipeline di GitLab. Nah, kalau di GitLab ada istilahnya stages. Jadi ada beberapa kali pipeline-nya itu, misalkan dari sini ke sini itu ada stage-nya. Stage-nya ada apa aja, harus sebutkan. Misalkan tes, gitu. Stage-nya sebutkan dengan stage-nya testing, kemudian build. Kalau ada Docker, build Docker, push Docker. Dockernya sekalian disebutkan malah spesifik. Push Docker kontainernya, Docker image-nya ke Docker Hub. Oke, lebih detail lagi. Iya, detail lagi, kasih lagi dia. Oh, ini ada lagi. Sekalian aja nih, udah benar. Sekalian lagi tambah stage-nya, deploy ke misalkan AWS ECR. Ke Google Container, ada lagi. Wah, komplit banget. Jadi yang paling misalnya portfolio tadi ya GitHub Action, kemudian GitLab CI itu membantu banget bagi kita sebagai ya misalkan DevOps engineer. Kalau kita misalkan orang-orang biasa manggilnya full stack engineer, full stack developer karena ya kita depan belakang, back end engineer, front end engineer, kemudian DevOps juga palu gada semuanya. Iya, full stack padahal mah full snack. Makanya developernya pada gendut misalnya gitu, karena ya itu full stack. Tapi ya kadang-kadang kita walaupun pakai AI, mau pakai apa mau ChatGPT, mau pakai tadi misalkan Cuan yang terbaru, mau pakai DeepSeek gitu kan, tetap aja ada kalanya kita jadi full stack. Jadi stuck, susah pusing. Full stack, bukan full stack lagi. Udah ya udah berarti kita perlu vitamin C. Apa tuh vitamin C? Ke laut gitu. Healing gitu kan. Kirain suplemen aja. Ya memang suplemen, kita vitamin C gitu, harus kita ke laut, mungkin perlu healing. Ya udah mungkin karena developer itu orang yang mencari kesalahan orang lain, itu kan, kemudian cari sesuatu. Ya memang orang itu pusing tapi tetap aja dicari. Tetap gitu kan. dicari. Cari aja nih gimana pusing, tapi ya itulah mungkin gitulah engineer mah seperti itu. Jadi sangat membantu ini, apalagi untuk CI/CD ya, yang basicnya ya, udah cukup membantu. Jadi kita nggak usah sana sini, udah cukup membantu dengan AI tersebut. Ya tinggal pilih ya. Jadi minimal biasanya misalkan kita di browsernya di Chrome itu, pertama misalkan kalau nggak diinstal ya, di tab aja misalkan ada ChatGPT, ada Copilot, ada DeepSeek, ada Cuan. Minimal 4, gila kan? 4. Tapi yang dari 4 itu yang paling cepat ya memang ChatGPT sih. Iya.
karena mungkin yang bagus semua bagus. Kita bandingkan yang paling cepat hasilnya keluarnya ya ChatGPT. Iya, karena kan dia dari dalam beberapa detik doang kan Iya, langsung keluar hasilnya gitu. Mungkin karena si Chuan dan DeepSeek karena mungkin yaitu dari China hardware-nya belum terlalu bagus, kemudian belum ditweak lagi sehingga kita sering busy lah. Yang server biji jadi nggak bisa langsung jadi lama dulu berapa hasilnya. Lama itu Kang Hendy biasanya 2 menit 3 menit ya baru keluar. Iya, Karena proses gitu kan, karena banyak requestnya. Sama juga Chuan, tapi beda dengan ChatGPT. Nah ini langsung real time, langsung keluar kan semuanya. Itu free. Iya, baru free, masih free. Apalagi yang berbayar ya pasti kan lebih berbayar gitu. Tapi kalau misalkan yang free juga sudah cukup membantu ya. Kenapa harus bayar? Harus bayar. Nah itu Indonesia seperti itu gitu. Gitu aja sih sebenarnya di CI/CD lah, sangat membantu di DevOps gitu. Nah kalau kemarin nih Kang Hendy ada beberapa kasus ya. Contohnya satu kasus tuh dari Samsung, katanya dia menggunakan AI untuk coding segala macam, terus tiba-tiba malah masukin password dan semuanya, terus jadi datanya leak tuh. Nah itu gimana Kang Hendy cara menghindari biasnya dan juga data leak tersebut? Ini memang sih di dunia ya kan ini yang lagi rame lah gitu ya, masalah privacy data privacy. Bahkan si DeepSeek juga kemarin tuh ramenya karena dia ngambil data kita. Ngambil data kita. Iya, mining gitu istilahnya. Ini belum dikonfirmasi juga, tapi kebanyakan karena dia ngambilin semua data-data kita, jadinya ramai profesi si DeepSeek itu gitu. Jadi yang ramai jadi seolah-olah data mining gitu ya, data kita. Datanya kita diambil. Nah, untuk menghindarinya sebenarnya mudah sih ya, bijak-bijak aja dalam menggunakannya. Nah, gimana cara menggunakannya dengan bijak? Jangan memberikan informasi yang sensitif. Intinya sih gitu. Mungkin orang-orang atau developer itu developer gitu ya, ataupun anyone lah gitu, anybody bisa menggunakan itu karena keenakan. Jadi memang data-data pribadinya perusahaannya dia kasih. Misalkan gini, kan dia bisa AI itu kan ada dua lah, misalkan yang generatif AI ya namanya generatif, dia kan mengenerate AI dari sesuatu menjadi sesuatu gitu ya. Misalkan saya punya data seperti ini, masukkanlah file atau misalkan ya kasih dokumen gitu kan, dokumen, kemudian summarize this document into misalkan two sentences, kan itu kan datanya kan kemana, pasti ke sana kan. Bener. Nah itu kan data-data privacy mungkin dari ada NDA-nya, data perusahaan kita. Ada namanya lagi kan perusahaannya. Misalkan Anda pernah nyoba misalkan laporan keuangan, aduh ini kan misalkan dari mutasi, misalkan bang, aduh mutasi, pusing kan, udah ya masukin mutasinya ke sana kan, biasa orang-orang kayak gitu. Kemudian summarize, pokoknya saya ingin uang dari siapa yang ngirim, tanggal berapa, kemudian saldonya. Kan tuh banyak, kalau laporan keuangan banyak gitu. Iya, makanya. Ya udah. Langsung bocor pastinya sih kalau gitu kayak kan, gitu mah. Bocor gitu kan. Nah itu seperti itu. Kemudian ada lagi yang misalkan tolong buatkan buatkan aplikasi yang ada user login, ini coba dan tes sekalian. Ini username-nya, ini password-nya, ini ngehit API-nya kemana. Ya udah. Pasti bocor kalau kayak gitu. Iya kalau gitu mah bocor lah, semua bocor seperti itu. Nah itu kan mungkin dari Gen AI tipenya, karena dia akan mengenerate satu AI. Nah gimana kalau pakai agent AI? Kan agentic AI berarti kan dia ada AI as an agent. Jadi dia bisa menciptakan AI dari AI yang lain. Seperti misalkan contohnya, kita kan misalkan cewek-cewek lah biasanya kan suka shopping, dia lihat gitu kan di let's say keranjangnya hijau atau keranjang kuning, kita pesen ini, kisar itu yang nggak pernah kita check out, add to cart tapi nggak pernah kita check out, mau aja kan gitu kan. Tiba-tiba ketika kita buka medsos langsung misalkan kita cari laptop ataupun misalkan cari sesuatu, misalkan jam tangan atau kan mau aksesoris apa, pas keluarnya iklannya gitu. Ya kan itu sebenarnya agent AI. Ya kan agent dia, ternyata misalkan Hendy sukanya ABC, dia lagi cari ABC, maka
dikirimlah datanya ke Meta. Oke. Misalkan jadi Meta, maka ketika keluar di Meta, keluarlah rekomendasi Iklan-iklannya itu ya. Lah kok dia tahu Iya, ya dari itu. mana? Ya itu dia. Bahkan ada juga yang pernah dapat klien ada klien minta, Kang kan itu ada ya tahu lah mungkin Kang itu kan misalkan orang-orang kan tahu tuh misalkan dia cari mobil ya Oke. kan ini dalam kasusnya sales mobil. sales mobil dia mau memperbagus supaya closingannya banyak gitu ya kan itu banyak itu ya misalkan dia biasanya googling cari mobil misalkan ya mobil bekas cari mobil bekas misalkan saya cari mobil bekas misalnya Tahun Toyota berapa? Avanza 2000 misalkan tahun 2020 misalkannya kilometer sekian berarti kan dia keluar tuh Toyota Avanza di mana oh enggak lagi kemudian dia cari lagi misalkan mobil-mobil yang lain ada tuh itu kan semuanya historinya ada di mana ada di Google kan Iya, ada di Google. ada di Google dan itu ada historinya ada cookingnya Iya. nah itu bisa diambil dan bisa diambil masuk nanti ketika misalkan ada marketplace mobil-mobil kan keluar dia jadi dia tahu si salesnya tahu oh ternyata misalkan saya di Bandung misalkan di Bandung keluarkanlah data-data orang yang nyari mobil di Bandung mereknya ya di Bandung Toyota tahunnya berapa keluarkan di mana saja nanti kan udah jelas oh ini jadi misalkan di Bandung Selatan Bandung Utara Bandung Tengah Bandung Timur keluarlah atau Bandung Raya cuma keluarlah datanya jadi nanti tinggal di funnel istilahnya itu si salesnya itu tinggal ya, follow up prospek ya follow up mana ada kontaknya iya bisa nyari itu bisa ya enak. kayak gitu ya Agen AI itu seperti itu jadi ya tapi ya mahal ini kan Iyalah, Piro pasti. gitu kan mahal dan juga misalkan dari big data misalkan laporan kesehatan misalkan ada aplikasi misalkan klinik lah let's say klinik atau yang klinik rumah sakit klinik kesehatan dia ada banyak sekali polinya ada gigi ada mata gitu kan misalkan nanti keluarkan aja oh ini misalkan di Jakarta ini ke klinik ini tuh banyak yang datang dengan keluhan penyakit A penyakit B penyakit C keluarin semuanya datanya darah usianya rentang berapa demografinya kemudian nanti ngasih rekomendasi obatnya seperti apa kemudian berdasarkan dengan data-data pasien tersebut rekomendasi tersebut maka bisa mengeluarkan data misalkan penyakitnya ini kemudian obatnya ini bisa diprediksi juga kan iya bisa sih bisa sama seperti sekarang pemerintah harus kita itu klinik-klinik harus memberikan datanya ke data-data ke kesehatan Kementerian Kesehatan kan itu nanti bisa dilihat iya jadi itu bisa dibaca juga bisa dibaca dari oh situ ternyata ya. misalkan Jawa Barat spesialis Bandung kebanyakan penyakitnya A berarti nanti obatnya harusnya kalau penyakit A obatnya kan ini siapa yang produksi kan kita tahu oh berarti kebutuhannya kalau di Jawa Barat sekian kebutuhan obatnya tapi karena sedikit misalkan di Jawa Timur maka kebutuhannya ini jadi kita bisa pemerintah bisa memprediksi kebutuhannya ini udah perbanyak aja itu kan dari AI juga itu dari AI ya itu dia nah Indonesia udah sampai kapan membuat AI-nya nah bahkan ada yang dibanding-bandingkan ya misalkan AI-nya kalaulah Indonesia ini enggak dikorupsi banyak duitnya itu kalau mau buat AI itu kayaknya udah bagus udah bisa juga karena udah asal digunakan dengan tepat dengan itu tepat uangnya. bahkan aneh lihat misalkan ada teman aneh yang buat dia AI-nya aneh sebut aja misalkan karena dia free gitu ya ada Aurora LLM namanya dari Volantis dia keluarin jadi AI-nya itu bisa di-download jadi kan itu kan data training ya kita download sekitar 1 giga lah yang memang lumayan memang gede lah nanti di-download si Aurora LLM-nya itu kemudian misalkan kebetulan sekarang supportnya baru di Mac katanya baru di Mac oh ini baru di Mac ya ini nanti di training kita itu baru gratis bisa itu. udah bisa gitu apalagi kalau didanai oleh pemerintah iya pastinya sebenarnya banyak sih maksudnya anak-anak karya anak bangsa gitu ya banyak yang pintar-pintar banyak yang orang Indonesia tapi sebenarnya. mungkin pemerintahnya mau serius enggak gitu ya mendanai gitu kan gitu aja mau mendanai enggak gitu sebenarnya bisa dikembangkan apalagi misalkan banyak lagi yang lainnya contohnya ya tadi lah Aurora LLM misalkan dari Volantis udah bagus kalau didanai lagi mungkin bisa lebih bagus mungkin bisa dari DeepSeek mungkin dari cuan bisa ya who knows lah apa
serius atau tidak. Tapi kemudian pemerintah kemarin banyak juga ketika Jensen Huang CEO dari Nvidia datang ke sini kan ke Indonesia kemarin, ada sahabat AI juga kan, udah itu juga sama, itu juga banyak lah karena semua perusahaan-perusahaan sudah mulai maju ke sana. Jadi AI-nya itu dia nggak mau pakai misalkan karena tadi data privacy. Kalau kita pakai ChatGPT cloud nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian misalkan tadi pakai DeepSeek, Chuan, pakai GitHub Copilot, GitHub nggak boleh. Makanya untuk data privacy-nya gimana supaya datanya nggak keluar. Tapi kita butuh AI karena bukan berarti kalau gitu tergantikan dengan AI, bukan. Enggak. Orang programmer yang bodoh itu berarti programmer yang nggak bisa cara gunain AI, optimasi menggunakan AI-nya itu. Bukan berarti dengan AI kita tergantikan, bukan. Yang tergantikan itu adalah programmer atau orang yang nggak bisa menggunakan AI sehingga tergantikan. Iya, betul. Itu. Makanya karena datanya nggak mau keluar, disimpanlah AI tersebut di kantornya. Sekarang banyaklah konsultan-konsultan yang AI-nya itu bisa dibuat di kantor sendiri. Oh, bisa kayak gitu. Iya, bisa karena semuanya itu kan pakai server ini dengan ketentuannya ini, big datanya ini, udah banyak lah. Udah bisa seperti itu. Jadi datanya tidak keluar. Datanya tetap ada di situ, nggak keluar gitulah, dan kita aman kesalahannya itu. Ya banyaklah konsultan-konsultan yang perusahaan-perusahaan di Indonesia atau di luar negeri sudah menjadi kesana karena memang kebutuhan AI-nya sangat mendesak gitu. Kan sangat happening. Kalau kita misalkan anggaplah antipati gitu ya, kita nggak peduli. Kalau istilah anak muda jadul gitu EGP. Emang gue pikirin enggak. Itu ya EGP lah, tapi nggak bisa EGP kita ini. Iyalah. Udah di mana-mana AI. Tadi juga kita sebut aja ada 4. Dari GitHub Copilot, ChatGPT, DeepSeek, Chuan, minimal ada 4. Itu banyak lagi yang lainnya. Teman-temannya sebenarnya banyak, tapi mungkin nggak populer itu gitu ya. Ada yang nyambung di IDE. Emang di IDE ada kursor namanya. Jadi IDE-nya harus pakai kursor yang otomatis dia embedded, ada AI-nya. Kursor itu memang basicnya di VS Code. Atau lagi misalkan karena aneh biasanya pakainya JetBrains produk, ada JetBrains AI. Udah embedded dia. Udah bagus juga. Itu udah embedded, nanti orang udah ngomongin ke IDE, developernya otomatis kalau pakai kursor IDE dia otomatis AI-nya nyambung. Kemudian JetBrains AI juga kan bisa pakai lagi JetBrains, ada lagi bisa install lagi GitHub Copilot, bisa lagi yang lain. Banyak. Iya, banyak. Udah makin bantu, tinggal kita pilih. Mau pakai yang mana mau gitu pakai yang mana, kamu pilih yang mana gitu. Mau pilih yang mana juga tetap aja kita nggak bisa lepas dan nggak bisa antipati lah. Nggak usah ngomong ya. Udah nggak bisa. Kita pokoknya harus cari cara gimana caranya supaya bisa mengoptimasi kerja kita dengan menggunakan AI. Oke, berarti tadi udah ada beberapa produk AI dari Indonesia juga ya kan? Iya, produk mungkin tapi belum menyeluruh mungkin ya, belum orang pada kenal, tapi nanti juga ya namanya juga nanti juga akan membesar lah, gede tergantung dari mudah-mudahan gitu ya, karena banyak kalau misalkan tadi ada sahabat AI gitu kemarin yang ramai, atau mungkin tadi yang Anda sebut ada Aurora LLM, kemudian ada ya yang dari Volantis gitu ya, bagus juga kalau didanai benar-benar sama pemerintah mungkin akan bisa lebih bagus. Jadi banyak penantang sebenarnya gitu. Tinggal sedikit kan kemarin seperti Google, ini Amerika punya Google gitu kan, Amerika punya Google. Kemudian China punya apa namanya istilahnya DuckDuckGo. DuckDuckGo kan Taiwo gitu kan, DuckDuckGo kan China gitu kan, banyak gitu. Indonesia punya apa? Katanya kan kemarin kita mau bikin search engine-nya Gatot Kaca. Oh gitu. Iya, namanya Gatot Kaca gitu kan. Tapi kemana? Tapi kemana gitu kan, kemana? Terusnya kemarin kata Pak Luhut, Pak Opung Luhut gitu, Indonesia harus bisa seperti itu gitu kan, harus bisa seperti itu karena banyak sekali anak-anak muda yang pinter-pinter lah. Tapi bukan aneh ya, maksudnya aneh nggak fokus sama AI, tapi banyak yang teman-teman yang lainnya pinter-pinter gitu, udah pakai AI-nya udah pakai bagus. Jangan sampai yang tadi DeepSeek udah bagus-bagus, kita Indonesia menjadi deep sleep, tidur lebih dalam, udah bobo gitu, jadi benina bobokan, nggak boleh. Deep sleep, jangan betul. Deep sleep. Gitu. Oke, mudah-mudahan itu jadi perhatian pemerintah juga ya untuk kedepannya. Oke, saya kira
cukup nih. Wah, panjang Kang memang Hendy. kalau dipanjangin Sampai banyak. sini dulu ya. Iya, panjang-panjang Mungkin nanti teman-teman. kita akan bikin lagi part 2, part 3 Ya, mudah-mudahan untuk gitu ya. ini. Oke, terima kasih ya Kang Hendy udah meluangkan waktunya nih untuk jauh-jauh dari Gak, Bandung ke gak. sini untuk Ya. membahas AI ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Spark and Sing, Igniting Igniting Conversation. Conversation.